Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati jamaah Majelis Ta'lim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya setiap malam Ahad kita berkumpul bersama dalam rangka kita tolabul ilmi, berdalam agama kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Pada kesempatan malam Ahad kali ini, di malam Ahad pekan keempat, yakni yang bersedia menjadi tuan rumah adalah akhuna Yopi dan Elin. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pengajian di rumah beliau berdua ini menjadikan rumah tangga beliau semakin sakinah, mawaddah warahmah, dan dikaruniai anak yang soleh, dan Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan mereka dan kita semua di surga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih pembahasan bab dalil-dalil manhaj salaf sebagai hujjah. Pada pertemuan sebelumnya, dua pertemuan sebelumnya, kita telah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran. Ada 23 dalil dari ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kewajiban, yakni daripada kita untuk mengikuti manhaj para sahabat. Maka insyaallah ta'ala pada poin-poin berikutnya kita akan menyebutkan dalil dari hadis, yakni dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari poin yang nomor 24, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah kepada manusia pada saat haji wada. Beliau bersabda, Ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma ini'tasamtum bihi falan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata nabiyyihi. Wahai manusia, sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitabullah, yakni kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnah nabinya. Ini hadisnya, riwayatnya Hasan, dikeluarkan oleh Al-Hakim Baihaqi dan juga Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ihkam. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita sekalian, yakni Rasulullah SAW beliau meninggalkan kepada kita satu warisan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, yang beliau memberikan, yakni apa namanya istilahnya, perjanjian, yakni beliau apa namanya itu, beliau katakan, beliau ini kan bahwa tidak akan tersesat pada orang-orang yang menjadikan keduanya itu sebagai pegangan, ya. Jadi penopang bagi jalan kita ini adalah Alkitab dan As-Sunnah. Dan tidak ada tempat mengelak dari kewajiban berpegang teguh kepada keduanya. Tidak ada tempat kita berlari dari keduanya. Tapi dari sini timbul pertanyaan. Ada nggak kira-kira orang yang mengingkari
keduanya ini? Ada nggak? Nggak ada ya. Sesesat apapun aliran itu, mereka tidak akan berani mengingkari kedua Quran Sunnah ini. Kenapa? Karena kalau mereka mengingkari, jelas mereka bisa masuk ke kufuran. Ya kan? Tetapi pengingkarannya itu tidak nampak, alias tersembunyi. Kalau terang-terangan nggak berani. Ya kan? Menyatakan secara terang-terangan mereka tidak akan berani. Jadi yang jadi masalah adalah perlu diperingatkan atau kita ingatkan, yaitu bagaimana memahami kedua penopang ini, yakni Al-Quran dan Sunnah itu. Kenapa? Karena tidak semua orang yang berkata ini Quran, ini Sunnah, berarti dia udah benar. Bisa nggak? Hah? Bisa. Yakni orang yang mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah belum tentu dia selamat, belum tentu dia lurus. Dilihat lagi, yakni pemahamannya bagaimana. Karena orang berkata kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi menurut pemahamannya, maka dia akan tersesat. Paham nggak? Karena tadi kita katakan bahwa tidak ada orang yang berani menolak Quran Sunnah. Ada nggak? Nggak ada tadi kita bilang kan. Tapi ya kenapa ada yang tersesat? Karena cara memahaminya itu. Kalau mereka memakai kitab yang lain di luar Islam, pasti langsung dibilang sesat. Nah, kita lihat misalnya kesesatannya Khawarij. Ya, mereka apa? Tidak pakai Quran? Tidak, pakai Quran. Kalau mereka mengkafirkan orang, dia berdalil dengan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Waalaikumsalam. Iya kan? Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Dari situ dia mengambil pelajaran seperti itu. Orang Ahmadiyah misalnya, mereka nggak pakai Quran? Pakai juga mereka, tapi pemahaman mereka khotamul anbiya yang ada di Quran itu. Jadi khotam di situ mereka tidak menafsirkannya sebagaimana penafsiran sahabat. yakni khotam di situ bukan penutup para nabi, tapi cincin yang bisa diwariskan. Itulah kesesatannya mereka itu. Bukan mereka nggak pakai Quran, tapi pemahamannya itu. Jadi mereka tidak memakai pemahaman para sahabat yang bisa diwariskan ke salah satunya Mirza Ghulam Ahmad itu, laknatullah itu kan, yang dia mengaku nabi itu. Nah, jadi kita kembali ke tadi, inilah dia perlunya, yakni pemahaman itu. Jadi kembali kepada Quran hadis tidak selamanya menjamin seseorang itu lurus. Dilihat lagi memahaminya itu bagaimana. Karena Quran itu umum. Dery bisa memahami Quran, Yopi bisa, Medi bisa. Tapi Dery, Yopi dan Medi itu beda-beda. Betul gak? Beda-beda pemahamannya, beda latar belakangnya. Manusia kan gak ada yang semuanya cerdas. Nah kalau semua diberi kebebasan memahami Quran, nanti menurut aku ini, Der. Menurut aku seperti ini, Pi. Menurut aku seperti ini, Matt. Akhirnya mereka bertiga aja itu berbeda. Itu baru 3 orang. Kalau kita dibebaskan, yakni memahami Quran dan Sunnah itu menurut pemahaman kita masing-masing. Makanya perlu di situ pemahaman. Ayat ini, hadis ini menjadi hujah yang tegas bahwa manhaj salaf atau sahabat itu adalah dalil yang kita jadikan untuk memahami dan mengamalkan Quran dan Sunnah. Yang ke-25, ini hadis riwayat sahabat Irbad bin Sariyah. Dia berkata, suatu hari Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami.
Kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata berlinang dan membuat hati bergetar. Subhanallah, begitu menusuk hati, mengena di hati para sahabat nasihat Nabi ini ya. Sampai mereka berlinang air mata dan hati mereka bergetar. Maka salah seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Apa yang engkau wasiatkan kepada kami?" Maka Rasulullah SAW berkata, "Aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah." Nah, ini ikhwan, ini satu pelajaran bagi kita. Kalau kita menasihati orang, yang pertama kita nasihati takwa. Antum menasihati istri, nasihati, "Aku pergi dari rumah, hendaklah Dinda bertakwa kepada Allah." Itu nasihat pertama. Baru 1, 2, 3, 4, 5. Istri juga menasihati suami, "Abang pergi dulu ya dek." Suami istri gak apa-apa. "Pergilah engkau kak, aku memberikan nasihat kepada kakak supaya bertakwa walaupun di luar rumah." Gak apa-apa. Baru ditambah, "Jangan lupa belikan gado-gado tadi itu." Gak apa-apa itu. Tapi nasihat pertama itu tak. Begitu pula anak kita. Nasihat kepada anak bertakwa kepada Allah. Ini pelajaran yang pertama. Nabi SAW menasihati bersahabat, hendaklah bertakwa kepada Allah. Bertakwa ini penting sekali berarti ya. Kemudian apa kata Rasulullah? "Tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah." Ini dalil taat kepada pemimpin. Lihat. Budak dalam hukum Islam boleh tak jadi pemimpin? Budak? Hah? Nggak boleh. Yang berhak jadi pemimpin itu orang yang merdeka. Nah, tapi di sini ada tersirat bahwa kalau yang memimpin kalian budak dari Habasyah, tetap kita taati. Yakni walaupun pemimpin itu yang terpilih itu bukan orang yang layak, bukan orang yang dibolehkan. Jadi dari sini dalil pertanyaan, kenapa si Salafi itu kok, ini kan pemimpin perempuan, kita pernah nggak dulu presiden perempuan kan? Nah ini kita tetap juga taat. Kenapa? Karena ini tadi Nabi mengatakan taatlah kalian walau yang memerintah kalian budak dari Ethiopia. Habasyah itu Ethiopia. Padahal budak itu nggak boleh jadi pemimpin, tapi kalau dia sudah jadi pemimpin tetap kita taati. Nah, itu banyak hikmahnya itu. Karena kalau kita tidak taat akan terjadi kerusakan di negara itu. Nah, lihat ya. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Betul nggak? Betul? Waktu di zaman Nabi masih hidup perselisihan tuh gak banyak. Gak banyak. Kalaupun ada perselisihan nanti Nabi langsung menyelesaikannya. Begitu Nabi wafat, wah muncul itu. Dimulai dari Syiah, dari Khawarij, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Ini di kitab ini juga ada di bab-bab terakhir tentang firqah-firqah. Ya. Perselisihan yang banyak. Apa nasihat Nabi? Wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang dapat petunjuk. Apa solusi dari Nabi? Nabi bercerita akan jadi masalah tapi ngasih solusi. Ya, ini akan terjadi perpecahan dalam perselisihan, perbedaan. Apa yang disuruh Nabi? Pegang teguhlah sunnahku. Itu Iwan. Jawaban sudah dapat kita sekarang. Terjadi perselisihan, kembali kepada sunnah. Coba zaman sekarang kan, berapa banyak quotes apa? Quotes yang menarik-narik hati ya kan. Bagi seorang muslim nggak ada quotes tuh yang menarik hati kalau dia bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan sunnah Nabi itu yang paling kita quotes, yang jadikan quotes itu. Innamal a'malu binniyat, itu jadikan quote. Amal itu tergantung, nggak habis-habis kita. Anda bukan melarang mutlak. Quotes dari motivator, quotes dari ustadz, apa lagi?
dari ahli percintaan, ya kan, banyak tuh kan, puisi, apalah romantis, ya kan, wah. Tapi jangan sampai kalau dia bertentangan dengan quotes Nabi, udahlah. Lagian juga kalau kita ingin quotes Nabi, bukan quotes apa, sabda Nabi, nggak habis-habis ribuan. Hadis Bukhari aja berapa tuh kalau kita mau posting tiap hari, ya kan? Dan itu pasti benar. Walaupun kita belum memahaminya, kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu berkata bukan menurut hawa nafsu dia, itu wahyu yang Allah sampai. Buka surah An-Najm itu. An-Najm awal-awal. An-Najm ayat berapa tuh? Ayat awal coba. Dia Muhammad berkata bukan menurut hawa nafsunya, akan tetapi itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Coba lihat tuh antara 1 sampai 10 lah, coba lihat. An-Najm tuh berapa tuh? Ayat 53. Ayat berapa? Ayat 4 apa ayat berapa? Ayat 2. Coba baca. Fama yang tiku anil hawa In huwa illa wahyu yuha. Baca terjemahnya. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan. Dan tiadalah yang diucapkannya itu dalam kurung Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, baik itu Al-Quran, baik itu Sunnah, itu berasal dari siapa? Allah. Beliau nggak berkata seberat seperti kita. Quotes yang kita buat itu kadangkala karena apa? Kenapa? Karena emosional kita. Orang lagi melankolis, lagi jatuh cinta, dia bisa nggak keluarin quotes? Woi, padeknya itu. Betul nggak? Bisa tiap jam dia keluar quotes, ya kan? Dia lagi jatuh cinta. Wahai engkau seperti rembulan yang tertutup ilalang, wes, ya kan? Lalu aku menyibaknya. Sudah merah-merah. Mungkin jamuk deh. Itu. Kadang dia lagi marah bisa juga dia bikin quotes yang lagi. Jadi dan itu semua kadang tidak murni. Dan itu tidak ada kesempurnaan. Jadi apalagi yang mau kita ini kan kecuali dari sunnah Nabi SAW. Jadi solusi dari perbedaan itu kembali kepada sunnah. Kita bertengkar, ribut segala sesuatu masalah agama, ada nggak sunnahnya dari Nabi? Antum ribut, ini niat dilapaskan atau enggak? Ribut antum bacau gitu. Mbak tanya, ada hadis Nabi nggak? Ada nggak Nabi melapaskan niat? Hah? Oh, kata imam ini, walaupun kata Imam Malik berkata, setiap perkataan orang kita bisa terima, bisa kita tolak, kecuali pemilik kubur ini. Imam Malik kan imam Madinah, guru di Masjid Nabawi, sambil nunjuk kuburan Nabi. Setiap omongan siapa saja bisa kita terima, bisa kita tolak, kecuali omongan penghuni kubur ini. Yakni omongan Nabi itu wajib diterima. Kalau omongan selain Nabi bisa kita terima, terserah kita mau terima ya. Makanya kalau kita sudah hadis, sudahlah. Nabi nggak ada hadisnya Nabi apa? Sholat itu baca lapaskan niat. Tak ada satupun hadis. Malah yang sebaliknya, kata Nabi, apabila kamu sholat, sempurnakanlah wudu, menghadap kiblat, takbir kamu. Iza qumta ila sholat fa asbiril wudu, summa staqbil kiblat fakabbiru. Hadis riwayat Bukhari. Apabila kamu sholat, sempurnakanlah wudu, menghadaplah kiblat, takbirlah kamu. Nabi nggak ada sebut baca. Dan Nabi berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Bukhari. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Yang nggak ada. Antum periksa hadis dari yang sahih, hasan sampai hadis palsu juga nggak ada. Yang lapaskan niat. Dan niat itu kok perlu dikaji lagi. Tentu orang yang dia berpikir sehat, dia ini ngapain? Yang namanya niat itu apa? Pekerjaan hati. Al-qasdu, niat, kehendak. Tidak ada hubungannya dengan lisan.
Kalau berbeda antara lisan dengan hati, mana yang kita pegang dalam masalah niat? Hah? Hati lah. Orang dia nggak punya niat sholat, dia baca sholli, padahal dia sholat niatnya karena siapa? Karena mau calon mertua misalnya. Ya nggak Ril? Ini Ril yang belum punya mertua, ini kasih contoh nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa Ril ya. Jangan ndak ngaji dulu gara-gara ini. Contoh yang tepat akhiril lah kan. Gara-gara ini walaupun dia baca apa? Usolli itu. Mau apa juga nggak, ini yang dinilai apa? Hatinya, niatnya kenapa? Jadi niat itu di hati letaknya, bukan di lisan. Apalagi menjadikan niat itu menjadi was-was. Sebagian manusia ikhwan, ibu-ibu dengar ya, ada yang dia ibadah tuh was-was ikhwan. Iya benar. Ini ngeri sekali. Makanya surah An-Nas tuh ada itu. Salah satu cara setan itu menggoda manusia itu adalah membuat was-was. Sehingga ada manusia yang beribadah tuh dipenuhi dengan was-was. Tiap beribadah, nih, sudah sempurna atau belum? Banyak tuh. Ada teman anak dulu waktu masih nyantri, dia sehari semalam tuh bisa wudhu 30 kali, bahkan lebih, sampai basah bajunya. Kenapa? Dia dihinggapi penyakit was-was. Ya ini merasa kentut. Dan di zaman Nabi sudah terjadi, sampai Nabi mengatakan dengan salah seorang sahabat itu, jangan kau apa, kecuali kau sudah mendengar bau, mencium bau atau mendengar suara. Jadi hilangkan keraguan itu. Memang kerja setan tuh kayak gitu. Setan itu awalnya kita tidak mau ibadah, dibikinnya malas atau apa. Sudah kita mau ibadah, dibikinnya was-was. Coba lihat. Maka antum yang sholat biasanya apa jadi itu berapa rakaat? Itu was-was namanya. Termasuk ya ini tadi yang lagi pembicaraan kita, yakni usolli tadi. Sampai ada yang berkali-kali, ana wallahi sering jumpai orang seperti itu. Bahkan ana pernah menjumpai dia sholat di samping ana di Jakarta waktu ya. Ada pemuda nih ani. Sholat Jumat, Allahu Akbar imam, ana Allahu Akbar. Dia sholli Allahu Akbar. Ulang lagi sampai imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dia masih Allahu Akbar. Ulang lagi sholli ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kata itu dia masih Allahu Akbar. Sabbihisma rabbika, sampai itu Suhubi Ibrahim wa Musa. Begitu mau rukuk baru dia Allah, baru. Coba bayangkan berapa kali selesai sholat anak tanya, sudah selesai udah, anak tunggu nih, dia lama dia zikir, mungkin anak pesantren mana lah. Iya anak tunggu nih untuk ini dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhi, ini demi Allah nih, sekitar tahun 2005-2006 Jakarta di Taman Mini ada masjid apa namanya. Kenapa ya? Antum tadi anak lihat kok. Jadi katanya, kita itu niat itu di hati, di lisan dan gerakan tuh harus sama katanya. Jadi detak hati dengan apa? Lisan dengan gerakan tuh harus sama, serempak. Itu baru sempurna sholat kita. Anda nggak nanya, nggak mungkin Anda nanya mana dalilnya kan? Orang seperti itu nggak bisa gitu. Oh itu. Cuman jawaban Anda. Berapa tahun Anda udah ngamalkan itu? Anda lupa berapa tahun, apa 5 apa 10, ya hampir 10 tahun apalah. Nah selama itu pernah berhasil nggak? Nggak pernah kata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti antum sholat seperti itu. Bayangkan. Anak nasihati itu was-was kata. Ya namanya orang dinasihati kan, sudah ada suka atau enggak. Waktu itu kita sama-sama muda lah. Kita umur 25. Coba lihat tuh Ikhwan. Itu menghinggapi was-was. Jadi bahaya nian itu. Antum hafal itu. Qul a'udzubirabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kerjaan manusia itu. Buang itu Ikhwan. Raguan itu. Jangan bisikan syaitan was-was.
ini bini aku pergi sama siapa. Itu was-was dari setan, bahaya itu Ikhwan. Nanti setan masuk, bini kau pergi, bahaya itu Ikhwan. Istri kita juga nasihati kepada dia, jangan ada was-was, ada. Kakak tadi begini ya, kata dapat cerita kakak ngobrol sama perempuan, padahal kita ngobrol sama tukang cabai. Coba was-was itu bahayanya, membuat kita apa? Was-was tadi. Dan itu modelnya macam-macam was-was. Tadi sudah, aduh pintu dan kunci nggak ya? Aduh mobil tadi udah nggak, paham nggak masalahnya? Ayo was-was tuh bisa menimpa orang. Dan ini berbahaya sekali. Kalau dia nimpa ibadah tuh jadi tidak sempurna. Coba lihat tadi orang sholat tadi, orang wudhu tadi itu. Itu ibadah, wudhu, sholat. Bagaimana kalau kehidupannya penuh dengan was-was? Bisa nggak dia percaya dengan orang? Bisa nggak? Nggak bisa dia. Ben Rendra nggak percaya dengan anak. Was-was aku belum sampai. Nah, jadi sikat ngapain aku nih? Duduk depan samping aku ya kan? Dia sendiri yang susah ini, sibuk di nengokin api ya kan? Nah itu contoh kecilnya. Coba bayangkan. Apalagi dalam rumah tangga. Was-was ini bahayanya. Ini kita masuk ke was-was deh jadinya. Mana tadi itu? Gara-gara berpegang pada sunnah tadi kan? Ngasih contoh, anak tadi kalau nggak salah ngasih contoh masalah melapaskan niat ya. Nah jadi salah satu sebab itu karena was-was tadi. Padahal kita udah tahu, udah kembali kepada sunnah, ada nggak? Was-was itu Nabi itu nggak ada yang Nabi ini. Lihat masalah kentut dari sahabat. Jangan kau wudhu, jangan merasa membatal kecuali kau sudah mendengar bunyi atau mencium bau atau melihat rupa. Dahulu diserang ambol di kartun kan sering gitu. Was-was dengan hati-hati beda. Hah? Was-was dengan hati-hati. Iya beda. Ya. Kalau hati-hati kan tidak membuat kita terganggu. Tapi kalau terlalu hati-hati nian, nah itu masuk was-was juga. Padahal sudah pakai safety belt di masih juga. Nah itu bisa jadi was-was. Mungkin itu lihat dari kuantitasnya, ya kan? Kalau dia rentetannya selalu sering dan itu membuat orang terbebani dan di luar kewajaran. Nah, jadi makanya itu tadi dalam kaidah usul ininya tuh ada kaidah al-yakinu, sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang syak, yakni yang ragu. Paham nggak? Kita yakin sudah menikah, tidak boleh dihilangkan. Hanya rugu sudah cerai atau belum? Makanya dia harus, kalau dia cerai, makanya sebagian ulama cerai yang sah itu, yakni bukan pada waktu kita mentalak istri itu, yakni karena kita nikahnya dengan lewat surat, lewat KUA, lewat Kemenak, maka mulainya itu sebagian ulama ya, mulai jatuh talaknya itu jadi ketika diketuk palu itu. Ya ini sudah dipanggil berapa kali ya itu mulai. Sebagian ulama berpendapat itu. Ada yang berpendapat ya ketika dia menjatuhkan talak itu. Anak pribadi sepertinya lebih cenderung yang ini tadi. Iya, kalau memang dia sudah mengupayakannya kan. Paham nggak maksudnya? Untuk menghilangkan apa tadi? Keraguan-raguan tadi. Jadi nggak bisa, karena kalau nggak itu muncul terus itu keraguan itu. Cerai apa tuh belum? Sedangkan nikahnya udah pasti. Makanya cerai, sebutan talak itu dia harus dilakukan dalam keadaan sadar, bukan emosional. Bukan dalam keadaan marah atau ancaman. Nah, itu termasuk yang terpaksa. Dia harus dalam keadaan dan dilakukan dengan sunnah, yakni ketika dia habis haid belum dicampuri dan seterusnya dari secara sunnah. Kita kembali ke tadi, jadi tidak bisa sesuatu yang ragu, dan semua yang ragu-ragu itu membuat kita bahaya. Kalau kita ragu, sama seperti orang ini ragu ini coklat atau teh kucing, coklat teh kucing, teh kucing, coklat kayaknya, paksa dipegang ini baru yakin, teh kucing tuh.
Jadi kata Nabi SAW, peganglah sunnahku. Nah, uniknya di sini Nabi nggak mengatakan wa sunnata khulafaur rasyidin. Nabi tidak berhenti kepada sunnahku. Wa sunnati, tapi beliau tidak berhenti di bisunnati, tidak, tapi beliau melanjutkan wa sunnatil khulafail mahdiyyin rasyidin. Dan juga peganglah sunnah khulafaur rasyidin yang dapat petunjuk. Ini menunjukkan bahwa manhaj salaf itu jadi pegangan sebagai hujjah. Kenapa Nabi tidak menjadikan berhenti di sunnahnya, tapi sunnah khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu siapa, Iwan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, kenapa mereka itu, kata para ulama, wakilnya para sahabat. Jadi manhaj sahabat itu dijadikan sebagai dalil bagi kita. Yang ke-26, sabda Nabi SAW, khairun nas qarni. Ini sudah sering kita dengar ya. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku. Ya, ini siapa? Siapa yang hidup di masa sahabat, dari masa Nabi? Sahabat. Nah, ini dalil yang sudah kita paham ya. Yang ke-27, nah ini sama seperti tadi. Rasulullah ditanya, siapa manusia yang paling baik? Beliau jawab, aku dan orang yang bersamaku. Wallazina ma'i ya. Kemudian orang yang berada di atas sunnah, kemudian beratas asar ya. Kemudian yang ke-28 sama seperti tadi, tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah sebelumku kepada satu umat melainkan dia memiliki hawariyun, yakni pengikut-pengikutnya yang setia, dan juga sahabat-sahabatnya dari umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati perintahnya. Kemudian sesudah mereka akan muncul generasi atau orang-orang yang mengatakan apa-apa yang mereka tidak laksanakan dan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah seorang mukmin, dan barang siapa memerangi mereka dengan lisannya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, dia seorang mukmin. Setelah itu tidak ada lagi iman walau sebesar biji sawi. Jadi di sini ayat di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, yakni berpegang kepada sunnah. Nabi mengatakan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati perintahnya. Lalu sesudah mereka muncul orang-orang yang mengatakan apa-apa yang mereka tidak laksanakan. Jadi ada orang yang dia berkata tapi tidak laksanakan. Tapi sebaliknya mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Berarti ini ada maksiat. Ada bid'ah di sini ya. Nah, lalu Nabi mengatakan siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, jadi diperangi itu. Makanya di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang murtad itu diperangi oleh beliau. Nah, jadi ada orang yang dia perlu diperangi dengan tangan. Ada lagi yang memerangi dengan lisan. Orang-orang ahlu bid'ah, orang-orang maksiat, nanti diperangi. Dia mukmin. Ada lagi yang nggak sanggup, dia cuma dalam hati. Nah, inilah kata Nabi, sesudah itu nggak ada lagi keimanan. Kalau di hati aja kita nggak perangi, mana lagi? Antum nggak bisa. Makanya sering kita merasa, Ustaz bagaimana ya? Saya nggak setuju dengan di keluarga saya karena ada beberapa hal yang menyelisihi sunnah, betul nggak? Di lingkungan kita, betul kan? Ya Pak RT ya. Ada maksiat yang kita sudah belajar kan, bener gak? Maksiat atau apa? Aku mau ini pakai, kalau bisa pakai tangan. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Kalau kamu melihat kemungkaran, cegah pakai tangan. Dengan ada kekuasaan sekecil Pak RT, dia punya kekuasaan walau pencap stempel atau dia tidak setuju, aku tidak setuju ada di sini tempat maksiat. Ini Pak RT 1 juta. Tidak bisa. 10 juta Pak RT. Oh tidak bisa. 100 juta Pak RT. Ayolah. Kurang Pak RT 1 miliar. Oh Pak yo. Wah ini bahaya Pak RT seperti ini. Pak RT yang itu dah
Walau kalau yang Pak RT yang istiqomah, walau kau kasih berapapun uangnya, Tidak nolak. aku tidak akan mau. Apalagi hanya 1 juta. Maaf saja. Itu. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Jadi orang berkuasa itu tanda tangannya zaman sekarang itu, Masya Allah. Satu pemimpin itu dia bisa merubah banyak. Betul gak Iwan? Kalau orang biasa aja nggak bisa. Karena yang punya kekuasaan itu siapa? Pemimpin. Betul gak Iwan? Kalau sesama kita belagu gitu. Tapi kalau pemimpin lihat kita sekarang pemimpin baru semua nih kan. Wah senang kan. Oh ini berubah sampai jembatan juga dikomentari. Padahal selama ini dahulu kan. Mana tuh jembatan tuh dibanding-bandingkan lagi di jembatan yang lain. Nah itu menunjukkan ini. Jadi kalau kita tidak ada kemampuan dengan tangan, memang tidak ada kemampuan kita orang biasa atau apa. Ya dengan lisan. Bahkan sekarang lisan pun lebih luas lagi. Mungkin ketikan jari di medsos, sekedar nge-share ini, ya kan? Kan antum nge-share tuh pasti niatnya apa? Dapat pahala antum. Itu masuk dari perjuangan lisan tadi itu. Makanya nge-share tuh apa yang bermanfaat ya kan. Ustaz sekali-sekali nge-share yang lucu-lucu ya tidak apa-apa juga, namanya manusia tuh enggak. Kalau serius pula kan di grup ini pula hidup tuh kan. Berdebat terus ya. Keren hati kalau pegawai di grup ini berdebat, pegawai sini berdebat. Lah apalah po 3 juz apa. Debat terus tiap hari. Pandai nih anakku ya kan. Enggak usah. Nah, tapi sekedar nge-share aja nggak apa-apa. Kalau dia juga sanggup Ustaz, ya sudah dalam hati saja saya nggak sanggup. Itu masih nampain auratnya Ustaz. Ya cukup berdoa aja, nggak mungkin antum itu kan istri orang. Nggak bisa antum. Ya kan? Nah, itu lakinya juga nggak sholat ya. Antum apanya? Antum cuma tetangganya ya kan? Kalau antum sahabatnya mungkin bisa lah. Istri kau udah malu apa misalnya kan. Itu pun dilihat juga kalau sudah teman akrab. Kalau enggak, kalau sekedar teman ini juga baru kenal bisa belagu itu. Kemudian yang ke-29. Ada hadis, inni qad taraktum ala mislil bayda lailuha kana hariha. Sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepindalku, melainkan akan rusak binasa. Nah ini maksudnya, jadi Nabi SAW itu jadi meninggalkan Islam kepada yakni para sahabat itu yang putih bersih sehingga malamnya aja seperti siang. Jadi tidak ada lagi yakni yang namanya kegelapan. Tidak ada lagi keraguan. Malamnya aja seperti siang. Semuanya kelihatan. Semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi. Sempurna. Siapa yang berpaling dari Islam yang putih bersih ini, yakni meninggal sepeninggalku, dia pasti rusak binasa. Lihat Islam. Sering kita bahas kan. Rasulullah meninggalkan Islam sempurna. Nabi sudah menjelaskan sampai burung yang mengepakkan sayapnya, udah jelaskan Nabi. Sampai orang Yahudi berkata, Nabi kamu itu ngajar ke segala sesuatu. Sampai cara buang air aja. Ya ajar loh Nabi kamu. Kata sahabat diwakili Salman, ajar betul. Coba tanya Mas David ya kan. Ada nggak agama lain ngajarin cara buang air? Nggak ada, tanya loh. Tapi Islam ada ngajarin Mas David. Misalnya apa? Misalnya itu. Kencing itu sunnahnya duduk. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Lihat cara buang air aja. Kalau kamu beol nggak ada batu, nggak ada air apa? Pakai batu atau semacamnya. Jangan pakai tulang. Ya ajar oleh Nabi. Jangan kamu kencing di dalam lubang. Karena siapa tahu di situ ada makhluk.
Siapa tahu ada semut lagi rapat RT, milih RT baru, ya kan? Semut ini, tahu-tahu Irfan kencing, siapa Irfan disumpah yuk, Irfan gitu lagi rapat katanya, habis kopi kita kena kencing yuk. Laron lagi akan nikah anaknya, bayangkan. Nabi larang itu kencing. Jangan kencing di bawah pohon orang berteduh. Kalau permisalan kita sekarang, kalau dulu ada, tak tahu Bengkulu masih ada dah. Jangan kencing di halte mobil. Woi, ternyata tapi kita sebagian kita di Indonesia ini halte itu apa? Pesing. Karena orang kencing di baliknya itu. Betul nggak? Antum yang pernah tinggal di mana? Jawa atau di Jakarta? Ya Allah. Dan sebagian kita malu kan? Coba lihat kalau di sekolah, WC itu ya Allah. Sebagian orang berkata mudah nyari WC di Indonesia nih. Dari mana? Dari bau. Oh, sebelah kanan WC. Dari baunya sebelah kanan. Kenapa? Kita nggak terdidik tuh haro itu. Ya beda. Lalu jelas ada lubang di pecinya tending. Song katanya. Sama kayak pemadam bakaran tuh dong. Sing. Ya Allah. Ada yang pintu turun apa lagi mobil bawa mobil desak turun aku buka pintu roda bannya sudah dipecih. Ya Allah. Padahal Islam menegaskan itu. Takutlah kamu sesuatu yang menjadi penyebab siksa kubur. Salah satunya apa? Tidak, orang yang kencing tidak istinja, tidak bersih cebok dengan air. Nabi pernah jalan dengan sahabat, lalu berhenti, lalu Nabi ngambil pelepah korma muda tancapkan oleh Nabi. Ini dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Yang satu ini suka gibah, ngomongin orang lain, kejelekan orang lain, suka namimah, ngadu domba. Yang satu ini kencingnya tidak cebok. Aku berdoa kepada Allah semoga sampai pelepah korma ini layu, Allah ringankan. Lihat, hanya masalah kencing diajar oleh Islam. Diajar oleh Islam. Apatah lagi yang lebih daripada itu. Itu yang maksud Nabi sudah mengajarkan segala sesuatu sampai malamnya aja seperti siang. Jadi sahabat tuh tidak ada lagi yang sampai kepak-kepak sayap diajar oleh Nabi. Bahkan berita akan terjadi, akan datang, Nabi sudah kabarkan. Akan banyaknya perzinahan, Islam akan menaklukkan orang kafir dan seterusnya. Akan keluar Dajjal, Nabi udah cerita. Padahal belum terjadi. Sudah rinci. Sampai itu tadi tuh. Nabi mengajarkan cara buang. Jangan cerita soal pemerintahan, lengkap. Bahkan soal muamalat, antum bukalah di surah Al-Baqarah itu, surat yang ayat yang terpanjang itu tentang muamalat, jual beli. Ini antum nih yang pedagang nih, hati-hati tuh. Antum harus amalkan itu. Ini pedagang semua kan? Antum lihat Al-Baqarah tuh yang terpanjang itu soal muamalat, yakni jual beli, yakni utang dicatat. Ustadz, suami saya megang duit, ya ibu-ibu ya. Ya ibu-ibu ya. Ustadz, suami saya minjem duit, catat. Catat, kalau minjam, minjam. Ma, pinjam duit dulu ma. Berapa ya? 1 juta. Catat. Kita juga suami kalau minjem ya balikin. Nah, kalau balikin 1,5 juta jangan. Kalau kau pinjam balikin 1,5 juta itu riba. Tapi kalau suaminya minjam, nah aku balikin 1,5 juta, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kalau tidak perjanjian awalnya itu hadiah, nggak apa-apa. Jangankan dengan istri sendiri, dengan orang lain juga gitu. Dari minjam duit ke Irfan minjamin 10 juta. Nggak ada bilang kau balikin 15 juta, kau balikin 20 juta, enggak. Tapi begitu mau mulangin, Dari balikin. Ini 10 juta aku balikin ya. Nah ini 5 juta untuk kau. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Masuk riba tak?
Tidak, boleh. Boleh. Karena itu bukan yang kehendak daripada yang minjamin duit. Itu kehendaknya yang dipinjam. Dan tidak ada transaksi di awal perjanjian awalnya. Paham Iwan? Paham gak Iwan? Mungkin salah paham dulu nih. Malah antum beci, kau pinjam balik 15.000, 15 juta ya. Kalau Dari awal. Hah? ngasih kan, kalau nggak DWL ya. Oh itu udah masuk tuh. Masuk ya. Itu masuk itu. Karena itu bahasa isyarat. Kalau tak dewek itu maksudnya balikin lebih, itu isyarat, itu nggak boleh. Walaupun 1 rupiah itu riba. Kau bilang pinjam 10 juta, baliknya 10 juta 1 rupiah. 1 rupiah itu riba. Sama dengan balikin 15 juta, balik 20 juta, sama aja. Ustadz kalau kita balikinnya dengan pelayanan, ya sama itu. Nggak dibalikin dengan apa? Dengan pakai uang, tetap misalnya dengan apa? Tetap itu. Ya ini dia meminjamkan itu minta apa? Bayaran. Nah, minta fasilitas, minta apa? Itu masuk itu dari riba. Paham nggak Iwan? Walaupun ribanya enggak. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau kita ngadakan arisan, yakni orang yang dapat duit arisan itu, yakni yang narik ya istilahnya, yakni berkewajiban dia menjamu, itu masuk riba. Kalau mau menjamu, pakai ada duit apa? Duit apa? Duit di luar itu, di luar arisan, duit kas. Paham nggak? Tapi kalau wajib dia, itu masuk itu. yakni dia dapat keuntungan dari meminjam itu. Walaupun apa? Fasilitas kayak apa kayak itu. Paham Ikhwan? Nah ini subhat muamalat kita sehari-hari ya. Seorang pedagang harus tahu nih, kita kan pedagang nih. Dari Asnul, pedagang Irfan, dagang lah kita semua nih. Kita harus tahu, antum harus tahu tuh mana-mana ya. Mana-mana. Kalau yang subhat aja antum udah jauhi, apalagi yang haram, lebih lagi itu. Nah, itu sudah jelas itu. Para sahabat sudah ajari itu, kembali ke tadi kita, yakni sempurnanya Islam itu sampai tidak ada yang dilewati oleh Islam. Sampai cara buang air diajar, apalagi pemerintah, ilmu perintahan, muamalat saja di Al-Baqarah itu ayat paling panjang. Nah, Allah mengatakan kalau kamu berjual beli hendaklah mencatat. Tadi anak kasih contoh, dengan istri juga catat, nggak apa-apa. Pinjam istriku, suamiku minjam duit sekian, kalau perlu tanda tangan. Nah, itu dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak, Asnur? Dapat. Ya ini kita melaksanakan perintah Allah di surah Al-Baqarah tadi. Allah yang mengatakan walaupun sesama istri sama suami, apalagi sama kawan. Dan kita tidak usah tersinggung. Jangan pula antum ngecek, kau udah percaya nih, jangan ngaku Yopi. Kamu kawan lalamu, tidak boleh pan. Boleh. Apalagi sudah sama-sama ngaji, jangan kenapa mesti tersinggung. Bahkan teman yang baik itulah dia, yakni bersama-sama menegakkan syariat Allah. Jangan ngutang-ngutang kawan malah cate-cate amat, jangan. Dan kita juga yang meminjamkan jangan anggap remeh. Kamu yakin dengan kau? Tak perlu dicatat, jangan ngeceknya itu duit. Jangan kan dengan kawan, dengan dulur aja kadang antum nggak lihat itu yang FYP ya, FYP istilah. FYP yang beredar itu orang nagih duit tukang kredit ya. Apa ke rumah tuh yang diusir mau dibacok ya kan? Sampai ada captionnya itu. Dulu nyembah-nyembah waktu apa? Waktu minjam. Sekarang kayak yang punya duit dia. Kita seolah kita yang minjem. Beliau. Nah, itu sering kan lihat tuh. Ya dah. FYP yang beredar di apa TikTok di mana tuh kan? Ganasnya sampai dilempar. Ya subhanallah. Ini nggak ada Islam itu. Kita sesama kawan itu mendukung Iwan. Antum ini nih, transaksi biasa kan sama kawan. Catat nggak apa-apa. Kalau ada saksinya. Jangan amat, apalagi nominalnya besar pan. Karena dari hati yang paling dalam ini kita melaksanakan ajaran Islam itu lebih enak loh sesama kita. Yani kita sesama mengaji.
kita sering safar, nasihati. Ana sering dengan Rendra, ana udah terhitung safar dengan Rendra, dengan Medin, udah mana, dengan Asnul juga terakhir. Tahu kita langsung karakter kawan. Oh dia ini sabar, oh dia ini. Dari kata dalam agama kita tuh kita belum tahu orang sahabat tuh kalau belum pernah safar bersama dengan dia. Nanti kita akan tahu dia ini sabar enggak, dia ini pemarah atau enggak, dia ini pelit atau apa dan sebagainya. Dia ini pembohong, tahu. Nah, bersama-sama kita menegakkan sunnah itu. Yakni dalam pergaulan sehari-hari. Kita jujur, jangan malah bersama teman malah enggak ada adabnya. Kalau bercanda Ustadz ya boleh aja, sebatas yang diwajarkan. Ini pun negakkan. Oh minjam yo, catat yo. Kau saksi dari, bicara yo bisa main ini, catat. Apa? Karena kita nggak tahu ajal. Meninggal antum, dari saksi. Oh kemarin saya tak kasih tahu ke istrinya si Anu. Dia minjem duit tuh. Nah, kan sering tuh kalau orang meninggal kan pidato kan. Kami berharap siapa yang punya utang atau almarhumah berhutang sama dia, tolong kasih tahu kami utang. Karena kita tahu hutang di akhirat nanti ngeri, ikhwan. Pahala orang tuh diambilnya dari orang yang kepada orang yang ngutangin dia itu kalau dia tidak berniat untuk membayar, nggak ada niatnya. Contohnya apa, Ustaz? Ya ngilang. Kalau orang niat bayar, dia walaupun belum ada uang dia tetap ngasih tahu maaf dulu ya. Apalagi dia punya uang. Ini yang nggak punya niat bayar tuh sudah punya uang aja malah nggak ini. Nah itu jangan kita niat minjam uang, kita niat untuk membayar. Nah kita kembali ke tadi itu, jadi hati-hati kita dalam transaksi dalam kehidupan sehari-hari itu. Mana-mana yang menyelisih sunnah, apalagi sampai kepada maksiat. Wah barangkali ini Ikhwan udah hampir 1 jam. Udah 52 menit. Barangkali hanya hadis ya. Hanya 5 hadis yang bisa kita baca ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.